Ini. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke materi pada pagi hari ini, kemarin ada oleh-oleh ya. Mas Ingwi sudah dikerjakan oleh-olehnya? Saya sudah ngerjain. Kalau di buku tulisan udah semua. Cuman yang baru keketik itu deskriptif sama pseudocode. Yang flowchart itu belum sempet dibuat gambarnya yang yang bisa di-share. Soalnya aku sebentar di malam bikin, cuman nggak ada tanda panahnya gitu loh. Ayahnya bingung nyari tanda panahnya di mana. Kayaknya ketiduran, Pak. Ya, Tapi ya, ya. pseudocode sama itunya, sama yang kalimat deskriptif udah selesai. Yang belum flowchart-nya doang. Tapi yang kalau di buku sih udah digambar sendiri gitu loh. Udah Kalau selesai di buku juga. ya, kalau di buku itu biar saya bisa lihat caranya gimana? Eh, coba sebentar. Nggak tahu ini nyoba-nyoba. Gimana ya? Aku nggak tahu caranya ini biar ngeliatin Oh, kayak gitu. kameranya. Ya, ya. Kalau liatin kameranya tinggal ini aja dibuka aja kameranya Mas Ingwi terus di Oh shooting ke iya. buku aja. Nah, ini Pak. Oke, bisa dijelaskan dari pertama mungkin kalimat deskriptifnya ya. Kalimat Oke. deskriptif. Coba kalau kalimat deskriptif pakai ini dulu yang aku udah ketik. Kelihatan Pak Nom. Ya, kelihatan. Oke, silahkan dijelaskan dulu Mas Ingwi. Oke, yang pertama itu eh, algoritma mencuci baju. Kalimat deskriptif. Sebelumnya ada catatan, yaitu mencuci baju menggunakan air dan mesin cuci. Lalu waktu cuci adalah 30 menit. Deklarasi, variabel baju, variabel mesin cuci, variabel air sama dengan karakter atau char Oke, atau char. Char car, dah, ya char. karakter atau apa? Variabel waktu sama dengan integer. Deskripsi. 1 mulai. 2 masukkan baju kotor ke dalam mesin cuci. 3 isikan air ke dalam mesin cuci. 4 nyalakan mesin cuci. 5 tunggu sampai waktu 30 menit. 6 matikan mesin cuci. 7 selesai. Ini pseudocode Oke, dulu ya Pak, biar ya boleh, heeh, boleh, boleh. pseudocode. Judul, ini penyebutannya apa Pak? Strip yang di bawah. Underscore. Ya, judul algoritma underscore mencuci underscore baju. Deklarasi variabel baju underscore kotor, variabel air, Oke, variabel mesin underscore cuci sama dengan char, variabel waktu sama dengan integer. Deskripsi start, baju kotor dimasukkan dengan tanda tanda oke. panah In, ke ya kiri. dimasukkan ke mesin cuci. Iya, dimasukkan ke mesin cuci. Air dimasukkan ke mesin cuci dengan tanda panah ke kiri sama input mesin underscore cuci. For untuk integer integer waktu, eee settingan waktu yang ada misal 5 menit gitu. Oke, Tapi waktu yang dibutuhkan adalah kurang dari sama dengan 30 menit. Dengan gitu, karena waktu 5 menit itu nggak nyampai, ditambah, eee, ditambah, 5 menit ya, waktu plus 5 gitu, ya, oke. sampai print sampai selesai, lalu jika sudah kurang dari sama dengan 30 menit, print, matikan mesin cuci.
Oke, lalu stop. Itu yang cepotnya. Untuk oke. Flowchart-nya, flowchart-nya sebentar. dibacakan ya. Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan. Pertama mulai dengan apa itu? Deklarasi atau inisiasi. Penye Deklarasi. penyebutan apa ya, gambarnya itu aku Deklarasi blunder. aja nggak apa-apa. Oke, Mulai itu Terminator. ya ini mulai, terus Ya, nggak pakai apa-apa. bagian yang ini aku untuk, deklarasinya, Iya, terus ini untuk apa, proses yang persegi iya, panjang, waktu iya. sama dengan 5 mohon maaf Pak, ini salah, ini belum dibenerin, aslinya ke sini dulu tanda panahnya. Ini Apa input, itu? masukkan Masukkan baju. baju, Oh, oke. terus masih input lagi, masukkan Iya, air, baru ke proses. Waktu 5 menit, sama dengan 5 menit. Terus turun ke ini, yang apa ini, bangunan ini, 1, 2, 3, 4, segi 4 cuman kayak segitiga. iya. Ternyata waktu itu dibutuhkan 30 menit gitu. Akhirnya Eh, akhirnya turun ke sini. Waktu waktu kan 5 menit di sini, ini butuhnya 30 iya. menit. Akhirnya waktu ditambah 5 menit. Diulang terus kayak gini, diulang sampai selesai ke 30 menit. Oke. Jika selesai, tampil matikan mesin Iya. cuci, pakai output, Oke. terus selesai. Eh itu ya Mas, sebentar ditunjukkan dulu flowchart. Kayak gini, Pak. Ya, oke. Di decision atau di ID for itu mungkin perlu ditambahi T sama F atau iya sama tidak. Misalkan di sini kan waktu itu sudah diinisiasikan, sudah dimasukkan nilainya itu 5 menit. Maka ke bawah, saya sedikit ikut baca ya, ke bawah, apakah waktu itu 30 menit? Oh ternyata belum, berarti jawabannya tidak. Kalau tidak, masuk ke bawah. Di sini berarti di bawah itu ditulis T, tidak masuk ke sini. Ini looping, waktu plus menit proses ya, masuk ke sini lagi, nah terus looping, nah samping sana ditulis iya. Jadi nanti kalau sudah waktu sama dengan 30 menit di sini ditulis iya, iya kayak gitu. Itu di mana flow chartnya, nah, mungkin sedikit penambahan di situ, sama di pseudocode-nya tadi saya agak penasaran juga ya. Boleh ditampilkan lagi Mas pseudocode. Oke, di Ini, Pak. pseudocode-nya itu saya agak bingung ya di sini eh, Yang mana, Pak? di mesin cuci, mesin baju, berarti nilai yang ada di baju itu dimasukkan ke dalam variabel mesin cuci, dalam mesin cuci baju kotor ya. Nah, Mhm. terus air di mesin cuci kan sudah ada baju. Nah, kalau ini diterapkan di pemrograman, Mas, misalkan baju nilainya 10, misalkan ya, baju 10, mesin cuci masih kosong ya, baju 10, Mhm. air itu 20. Ketika baju dimasukkan ke mesin cuci nilainya berubah menjadi 10. Ketika air dimasukkan ke mesin cuci, itu nilainya bukan ditambah menjadi 30, 20 plus 10, tapi berubah jadi 20. Nanti kita bahas di sini di penugasan, Mas. Ada Oke, pembahasan Pak. itu sedikit. Jadi mungkin di sini bisa itu kan proses saja ya Mas. Mesin cuci
sama dengan baju plus air. Gitu. Oh gitu Pak. Untuk inputnya nulisnya gitu ya. Sudah bisa menuliskan dari algoritma teks deklaratif pseudocode sampai ke flowchart. Itu sudah sangat luar biasa sih. Ini masih ada semester satu pertama. lagi ya. Satu Kan lagi. apa waktu itu ngasihnya 2 Oke, tugas. 2. Ya, siap. Satu lagi boleh itu aja dikirim aja filenya ke grup. Ya waktunya cepat soalnya ini langsung apa nanti setelah kelas nanti aja selesai? setelah kelas selesai saja. Oke Pak, siap Pak. Oke. Makasih ya Mas. Ini Pak. Di latihan terus, terutama di gambar algoritmanya Mas, gambar flowchart-nya itu sangat membantu sekali nanti ketika Mas Ingwi itu terjun di dunia pemrograman. Maksudnya Terutama di gambar flowchart. pakai tangan sendiri gitu? Ya pakai komputer boleh, tapi biasanya sih pakai kayak komputer ya, misalkan kalau di handphone itu pakai Office atau mungkin nanti saya bantu carikan di mana apa sih ini di Play Store barangkali ada aplikasi untuk membuat flowchart. Mas ini juga silakan coba cari-cari barangkali ada. Kalau saya sih biasanya udah nyari cuman udah bikin tapi nyari tanda panahnya buat arah-arahnya. ya Kalau errornya itu nggak ada, ya arrownya nggak ada. coba Makanya aku nanti. bingung. Oke, saya juga cari juga ya. Si download di Android. Gimana Pak? Aplikasi CXX. Aku udah install Pak. Oke, siap. Nah, kita mulai dulu ya. Ini saya mute. Sebentar. PowerPoint-nya. Kenapa muncul? Oke. Alhamdulillah tadi Mas Ingwi sudah bantu menjelaskan tentang algoritma, penulisan algoritma dari studi kasus menjadi tes deskriptif, menjadi flowchart dan sungguh luar biasa. Mungkin nanti perlu diasah terus sih biar makin tajam pemahaman tentang algoritma. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas tentang tipe data. Dalam bahasa pemrograman, tipe data adalah salah satu hal yang sangat penting. Karena kalau kita memperhatikan komputer itu kan benda mati. Mereka tidak bisa membaca bahasa seperti kita. Kalau kita bisa tahu mana angka, mana huruf dan lain sebagainya. Kalau komputer tidak bisa tahu, maka sangat penting kita membahas tentang tipe data. Fungsinya secara sederhana agar nilai yang kita masukkan ke dalam komputer bisa membacanya. Komputer bisa mengetahui, oh ini adalah huruf, oh ini adalah angka dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita membahas tipe data, mari kita berkenalan dengan C++. Nah, jadi nanti tipe data yang kita bahas adalah tipe data pada bahasa C++. Sebenarnya tipe data itu hampir semua bahasa pemrograman itu sama. Bedanya itu di penulisannya saja biasanya. Nah, kenapa sih kita harus belajar C++? C++ adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sangat cocok dipelajari oleh calon programmer dalam mempelajari dasar-dasar pemrograman. Walaupun bahasa ini itu lebih susah dari bahasa lainnya,
Tetapi jika kita bisa mempelajari C++, maka ketika belajar bahasa lain, misal Java dan lain sebagainya, kita akan pelajarinya. Jadi kalau Mas Ingwi belajar mungkin searching di forum C++, mungkin banyak yang ngomong siap-siap untuk tidak bisa tidur kalau mau mendalami C++. Tapi sebenarnya jika kita sudah memahami C++, maka bahasa pemrograman lainnya itu terasa mudah kita pelajari. Karena hampir semua program, baik mungkin ini Android, Windows, dan lain sebagainya, banyak bahasa C++ di dalamnya. Apalagi game. Sekarang kan, zaman sekarang sedang rame game ya, sedang rame game. Kebanyakan game itu bahasa untuk membuatnya adalah bahasa C++. Sebelum beberapa bulan kemarin, sebelum mungkin kalau nggak salah bulan November, bahasa C++ di urutan peringkat 1. Peringkat 1 sekarang saya belum cek lagi sih. Kemarin saya cek itu peringkat 1 sekarang adalah Python. Karena sekarang sedang zaman data scientist dan lain sebagainya, data scientist sebagainya. Jadi Python itu memang sangat bagus untuk belajar data scientist, cuman karena bahasanya relatif lebih mudah daripada C++ dan tidak mempunyai banyak turunan, sedangkan C++ itu mempunyai banyak turunan. Java dan lain sebagainya itu hampir mirip sama C++. Maka ketika kita belajar Python, kayaknya nanti saja suatu saat atau Mas Ingwi itu bisa belajar sendiri. Tapi kalau untuk pemrograman dasar, kita bisa mempelajari mbahnya C++. Nah, ibaratnya nih, kalau mau belajar masak, tapi master kita adalah chef kelas dunia, maka ketika kita mempelajari masakan-masakan lokal misal, akan lebih mudah bukan? C++ bahasa pemrograman yang berhubungan dengan hardware. Jadi ketika kita ingin bikin program software yang ada hubungannya dengan hardware, itu maka kita akan gunakan bahasa C++. Ini rumusnya, C++ plus compiler plus XOS, maksudnya semua sistem operasi. Jadi C++ itu bisa ke Windows, bisa ke Linux, bisa ke Android, bisa ke iOS, bisa ke macOS, bisa ke PS, bisa ke X. Tergantung compilernya, syaratnya harus ada compilernya. Nah, ini. Jadi C++ itu ada di mana-mana. Atau disebut multi-platform. Nah, alurnya C++ itu seperti ini. Nah, ini kita bahas, ini bahasa pemrograman C++. Di sini platform misalkan PC Windows misalkan ya. Di sini platform Windows. Nah, dari C++ ke sini ke Windows itu membutuhkan satu jembatan. Karena Windows itu mempunyai bahasa sendiri. Dan ketika Windows itu membaca C++ secara langsung itu tidak bisa. Harus ada yang namanya jembatan, yaitu compiler. Nah, dari C++ nanti di-compile atau dirubah menjadi bahasa mesin atau assembly. Bahasa assembly. Nah, dari bahasa assembly ini baru si PC atau apa ini smartphone, atau PS dan lain sebagainya itu bisa membaca program yang kita buat. Karena seperti yang dibahas tadi di awal, bahwa mereka adalah mesin. Mesin itu tidak bisa membaca bahasa manusia. Sedangkan si bahasa tingkat tinggi, yaitu bahasa yang sudah mirip dengan bahasa manusia. Terutama bahasa Inggris ya, C++. Jadi semua sintak yang ada di C++ itu berbahasa Inggris. Jadi ketika kita sudah hafal bahasa Inggris, lagi ketika kita belajar C++. Jadi itu C++ dari bahasa C++ misalkan
while, for, dan lain sebagainya, itu di-compiling menjadi bahasa mesin. Nah, dengan bahasa ini, si mesin ini, si komputer ini baru bisa baca. Nah, biasanya C++ itu ketika kita butuh text editor untuk menulisnya atau merancangnya ya. Misalkan Node++ dan lain sebagainya. Nah, compiler itu sendiri. Nah, kita bisa itu download text editor tuh. Notepad++, Notepad++, atau NPP atau Notepad. Komputer itu ada. Itu kita bisa membuat text editor itu atau dan lain sebagainya. Terus kita download sendiri nih compilernya, kita beli compiler sendiri. Baru kita compile text editor boleh, atau yang biasa dipakai itu biasanya bukan satu-satu seperti itu, tapi sudah bundling, sudah jadi satu paket. Nah ini jadi satu paket. Misalkan kode blok, kalau di Java itu ada NetBeans, terus basic itu ada Visual Basic, terus di handphone yang kemarin saya share itu ada X dan lain sebagainya, itu yang namanya gabungan dari text editor plus compiler yang disebut IDE, Integrated Development Environment. Jadi kalau nanti dengar IDE atau IDE itu nggak usah bingung, itu hanya sebuah tempat yang di dalamnya ada beberapa platform yang saling bersinergi. Integrated Development Environment. Itu ya misalkan tadi kode blok dan lain sebagainya. Nah, terus dari sini ketika sudah di-compile di executable dari bahasa menjadi bahasa assembly ini, di executable. Contohnya misalkan kalau kita install Windows .exe atau kalau Android .apk. Kalau iOS itu .app. Nah, itu executable. Itu sudah, kalau sudah dari compiling sudah berubah menjadi executable, itu bahasa itu sudah bisa dibaca oleh mesin yang akan kita gunakan. Nah, misalkan ini exe kan, ke PC Windows, dep itu ke PC Linux misalkan. Terus ke Android ini ada APK, terus ke iOS itu ada app dan lain sebagainya. Itu alur kerja dari C++. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, contoh sintak atau contoh penulisan bahasa C++ itu seperti ini. Pertama ada header. Nah, di sini ada apa ini? Hashtag. Ya, dan hashtag ya, hashtag itu kalau di Twitter include, terus di dalamnya ada IO stream atau input output stream. Nah, ini disebut library. Nah, library ini ada di dalam mesin setiap komputer. Di sini fungsinya has include. Ini ada kurung seperti ini, di dalamnya ada, maksudnya adalah memanggil library IOStream. Library IOStream itu apa sih? Itu library yang di dalamnya berisi fungsi input dan output. Jadi ketika kita mau menginput atau menampilkan suatu data, itu wajib ada library ini, IOStream. Nah, kemudian ada ini, ada heading juga, itu main, namanya main. Ini wajib. Jadi dalam satu lembar kerja program C++, satu file C++, itu wajib ada satu main, kurung buka, kurung tutup, terus ini kurung kurawal buka,
di dalamnya adalah statement atau perintah yang akan kita jalankan, terus ditutup oleh kurung kurawal tutup. Jadi semua statement yang kita perintahkan, nanti kita mengisikan algoritma itu sudah di dalam sini. Nah, diapit oleh kurung tutup ini. Nah, ini kalau dijalankan, itu sudah muncul. Nah, lalu fungsinya using namespace apa sih? Using namespace STD ini adalah sebuah pemanggilan dari IOStream. Misalkan ini kalau nggak ada using name std, terus kita cout itu artinya adalah console out atau menampilkan pada konsol, menampilkan pada layar, atau in atau console in, nanti ada pembahasan itu mungkin di dasar pemrograman kalau ada bahasa C++ bisa dipelajari itu. Console in itu untuk menginputkan nilai kita. Nah, ini console out berarti menampilkan teks hello world. Nah, terus alurnya seperti ini. Nah, tadi kalau saya bahas ini dulu, kalau hanya menuliskan ini saja tanpa mendefinisikan ini using names, pasti akan error. Sebenarnya ini juga kurang bagus. Harusnya penulisannya seperti ini. Saya gimana ya? Bentar. Kalau nambah itu, nggak bisa ya. Presentasi nggak bisa. Oke, saya ganti presentasi dulu ya, sebentar ya. Stop sharing. Oke, Pak. Sudah kelihatan? Yang saya share kelihatan? Sudah ya? Nah, misalkan ini kode blok. Nah, di sini saya menambahkan file baru, empty file. Ini saya memasukkan tadi kan, library memanggil case include IOStream. Ini hal yang wajib. Kalau kita bermain C++, ini harusnya selalu ada si include IOStream. Setelah itu baru kita masukkan header dari program itu, yaitu main. Di main ini harus kita definisikan, yaitu di dalamnya adalah apakah int atau void. Nah, sekarang kita bahas int saja. Int itu maksudnya, jadi program yang dijalankan oleh main ini itu harus memberikan nilai bilangan bulat atau bilangan integer. Kalau belum paham nanti, yang penting dipraktekkan ini saja, suatu saat insya Allah nanti bisa paham sendiri. Nah, gampangnya gini, di dalam ini kan main, harus ada kurung kurawal pembuka, kurung kurawal penutup. Di dalam sini, ini program yang harus kita jalankan, yang akan kita jalankan, ini program ini itu harus mengeluarkan nilai bilangan bulat, karena di sini integer. Nah, biar program kita nanti programnya adalah teks atau apa gimana? Nanti setiap penulisan int main harus diakhiri sebelum kurung tutup return kosong. Nah, dikembalikan ke angka 0. Jadi int main itu masih bisa dipakai. Dan standar C++ itu memakai ini, Mas. Programnya di sini statement atau bahasa program kita ditulis di sini, tapi yang jelas yang intinya adalah ini. Nah, misalkan tadi kita menuliskan cout, lalu kayak gini, dikasih garis-garis yang mengarah ke cout. Karena ini teks harus diapit oleh petik 2. Misalkan
mahasiswa S1 prodi informatika Bamada. Setiap statement dalam pemrograman, baik itu C++ ataupun yang lain, diakhiri dengan titik koma. Seperti ini. Nah, kalau kita menulis seperti ini, terus code cout lagi. Semester 1, kalau kita menulis seperti ini, setelah itu kita compiling ini, build and run, itu di-compile dan dijalankan. Misal. Nah, ini harus disimpan dulu. Simpannya saya tulis misalkan, kalau di handphone, di Android itu nggak perlu kita simpan. Nah, kalau di ini, di kode blok, kita wajib simpan terlebih dahulu. Misalkan, coba titik CPP. Itu adalah tadi executable C++. Muncul lagi gini kan. Nah, ini ada tulisan apa ini? Nah, cout ini merah. Saya coba jalankan. Oh, ini error. Error cout was not declared in this scope. Cout itu tidak dideklarasikan pada ini di sini. Nah, karena tadi harusnya kita harus menuliskan, karena ini IOStream, cout adalah perintah yang ada dalam library atau perpustakaan IOStream. Agar IOStream itu bisa mengenali cout ini, dia harus menambahkan std titik-titik seperti ini, Mas. Std lagi ya. Oh iya, ini belum saya kasih ini. Nah, mahasiswa S1 Prodi Informatika Bamada semester 1. Nah, ini kayak gini kan harusnya ya, misalkan saya pengen ini semester 1-nya di bawah, jangan nyambung seperti ini. Itu kita tambahin di sebelum titik koma kayak gini. Line. ENDL, N line. Ini juga kayak gini, END line. Kalau kita simpan, ini saya simpan ya. Simpan, kita jalankan. Nah, N line-nya kok nggak bisa ini. Error N line was not declared in the scope. Ya karena N line itu harus juga dikasih ini, std. Maka kita ketik std titik 2 apa sih ini, titik 2 ya. Bawah juga ya, std titik 2 titik 2. Kita simpan lagi. Jalankan. Nah, mahasiswa informatika Bamada semester 1. Cuman ini standarnya seperti ini. Cuman kadang ngetik seperti ini itu males dan sebenarnya nggak bagus sih, nggak bagus. Tapi kadang saya males ngetik setiap cout kayak gini, setiap n itu ditambahin seperti ini. Kok males sekali ya saya nulis seperti itu. Bagus ya, bukan apa namanya, bukan saya nggak memerintahkan atau nggak mengajarkan ini, cuma biasanya kalau saya pribadi itu saya kasih ini using namespace std titik koma karena ini bahasa pemrograman. Jadi setiap yang ada di bawah using namespace std, kita mau nulis cout sampai 1000, n line itu sampai 1000 atau yang lain sebagainya, nggak perlu kita langsung otomatis. Cuma ini nggak standar C++. Jadi bisa jadi ada compiler yang tidak cocok dengan ini. Saya coba. Hasilnya sama. Nah, sebelum itu saya sedikit bacakan tentang ini dulu. Tentang statement yang ada di dalam header ini nih.
dalam sini ya, dalam sini ini kan statementnya. Di statement ini tadi kan artinya console out, dia akan menampilkan scene check-in, misalkan ada check-in ya. Nah, misalkan di sini saya tulis check-in, console in, dan kayak gini lah. Harusnya jangan di nanti, tapi nggak apa-apa. Saya masukkan variabel dulu, char nama, set in nama, nah, variabel nama. Terus cout nama, karena ini variabel, jadi nggak usah dikasih titik apa sih ini, titik 2. Coba lagi ya. Oh iya, kalau set in itu harus ditambahin sin gap. Nah, ini nanti tidak sekarang. Nah, mahasiswa S1 Prodi Informatika ini masih ada di titik ini. Ini maksudnya ini. Sin nama. Nah, maksudnya console in atau inputkan nama. Misalkan kayak gini ya. Salah ya. Kayak gini ya nulisnya ya. Masuk cout, mungkin saya biar kelihatan nama Anda adalah belum saya matikan, ini saya close dulu biar bisa saya simpan. Ini kenapa A? Karena yang diambil hanya huruf depan. Nanti kita bahas di sin. Enggak sekarang karena akan memakan waktu yang sangat lama. Ini aja sudah 10:30 ya. Belum masuk ke materi tipe data. Jadi intinya gitu. Kalau sin itu memasukkan lewat konsol in memasukkan atau menginputkan data kita lewat konsol. Konsol out, cout itu menampilkan data di konsol. Ini konsol ini namanya konsol. Nah, ini di cout ini bacanya seperti ini. Statement inline itu dimasukkan, nah, kayak gini itu dimasukkan ke mahasiswa S1 Prodi Bambada ini, kata-kata ini. Nah, kata-kata ini, Mas, ini dimasukkan ke ini statement cout. Nah, jadi ketika cout muncul, itu di dalamnya ada nilai ini. Ya, jadi memasukkan nilai ini kalau tanda kayak gini berarti memasukkan ke sini, ya kan? Ya kan arahnya kan ke cout. Kalau in, karena dia in itu berarti ini ke variabel, misalkan ini variabel nama, ini variabel ya. Itu nanti sedikit. Tadi kan kita bahas variabel. Apa belum? Belum ya, kita belum bahas variabel. Variabel. Nah, in ini memasukkan karena di situ kita harus mengentrikan, berarti mengentrikan nilai kita yang kita entrikan di konsol in ini variabel nama. Jadi ketika cout lagi ini memasukkan inline ke dalam variabel nama, karena ini variabel nggak perlu dikasih titik 2, petik 2 tadi itu petik 2. Kalau ini kan hanya nilai jadi harus dikasih petik 2 karena ini huruf bukan angka. Kalau angka nggak perlu. Nah, variabel nama dimasukkan ke ini.
bersama dengan ini dimasukkan ke cout. Pilihan variabel nama dengan ini. Mudah-mudahan bisa dipelajari, bisa dipahami. Kita kembali lagi ke tadi. Nanti bisa lebih detail ya ketika belajar di dasar-dasar pemrograman. Intinya sih semua bahasa pemrograman hampir sama sih. Oke, saya masuk kembali ke PowerPoint. Mudah-mudahan tadi nggak terlalu cepat ya bahasanya. Nanti ini dicoba dikerjakan lewat aplikasi CXX. Kalau di CXX itu ada tanda kayak play segitiga kayak gitu, itu setelah menuliskan ini dipencet saja itu selesai. Nah, ini kan ada std code kayak gini. Ini cuma contoh aja, ini nggak usah diisi. Ini kan kayak gini. Code belajar C++ N. Kalau ada /2 seperti ini komen. Bisa ditulis loh std code, tapi using namespace itu jangan ditulis. Kalau sudah ditulis using name std, itu nggak usah ditulis std.2 code atau yang seperti tadi. Itu statement dari C++ bahasa pemrogramannya modelnya seperti itu. Nah, sekarang kita mati data. Bismillah. Kita selesai jam 11.20. Cara kerja sebuah program adalah memproses data yang diinput dan menghasilkan data output. Nah, jadi gitu kan ya. Sebuah program itu cara kerjanya adalah memproses data yang kita entry-kan, yang kita inputkan dan menghasilkan data. Nah, setiap bahasa program menyediakan tipe data masing-masing dengan tujuan pemrosesan program menjadi lebih efisien dan lebih terstruktur. Tipe data atau kadang disingkat dengan tipe, misalkan tipenya apa sih? Nah, kayak gitu. Kadang disingkat dengan tipe. Tipenya apa? Dengan tipe saja adalah sebuah pengelompokan data untuk memberitahu compiler atau interpreter, sama aja namanya, bagaimana programmer ingin mengolah data tersebut. Seperti yang dibahas tadi ya, bahwa mesin itu tidak seperti manusia, dia tidak paham bahasa kita. Bahasanya ya bahasa assembly, bahasa mesin. Dari bahasa mesin itu, agar bahasanya manusia, bahasa tingkat tinggi tadi, yang kita rancang bahasa Inggris ya, program C++ itu bisa dibaca oleh mesin, maka wajib ada compiler kan ya. Nah, compiler itu butuh mengetahui ini itu data ini apa sih, huruf kah, angka. Nah, maka diperlukan adanya tipe data untuk mengklasifikasikan nilai atau data yang kita entry-kan. Mudahnya, tipe data adalah cara kita memberitahu komputer untuk mengelompok data berdasarkan apa yang dipahami oleh komputer. Setiap data yang sudah diinputkan ke dalam komputer akan dimasukkan ke dalam variabel. Ketika variabel tersebut didefinisikan, maka harus menentukan terlebih dahulu tipe data. Nah, jadi setiap data yang sudah diinputkan ke dalam komputer itu, ketika misalkan ini data, kita entry data itu akan masuk ke dalam variabel. Tapi variabel itu harus kita definisikan dulu kan, harus kita buat dulu untuk kalau variabel ini kita buat, bagaimana cara data yang kita inputkan itu masuk, ya kan? Itu akan tidak akan diterima. Maka kita harus menyiapkan dulu variabelnya. Nah, sebelum variabel itu dimasukkan, tadi kan ada variabel data atau variabel mahasiswa tadi kita seperti itu. Variabel apa sih tadi, nama apa, data apa, mahasiswa itu. Nah, sebelum variabel dibuat, variabel itu harus didefinisikan tipe datanya atau kita deklarasi.
tipe data dari variabel ini itu apa sih? Contohnya tadi kan kita, misalkan ini ya, A, B, C, ini. Nah, kita harus definisikan, kita deklarasikan ini variabel A, B, C ini di dalamnya memuat tipe data apa. Oh, ternyata di dalamnya memuat tipe data integer. Sebelum itu kita bahas satu-satu dulu. Variabel adalah sebuah nama lokasi di dalam memori yang memiliki fungsi sebagai tempat penampungan data. Nah, jadi lokasi di dalam memori atau ketika data kita masukkan ke dalam tempat penyimpanan ke memori agar kita mudah memanggilnya, maka kita beli label kan data itu. Misalkan data nama mahasiswa itu kita labeli mahasiswa atau nama. Nah, kita kan manggilnya kan kita tidak akan susah mencarinya. Nah, itu variabel adalah sebuah nama lokasi di dalam memori yang memiliki fungsi sebagai tempat penampungan nilai data dan informasi. Sifat dari variabel itu nilai yang tersimpan di dalam variabel dapat berubah-ubah dan tidak tetap ketika program berjalan. Jadi ketika nih kita bikin satu program, di dalam program itu kita juga diminta untuk mengentrikan data yang padahal di variabel itu sudah ada nilainya. Nah, itu boleh karena sifat dari variabel itu tidak tetap dan berubah-ubah. Jadi kayak gini. Sifat dari variabel adalah nilai yang tersimpan di dalam variabel dapat berubah-ubah dan tidak tetap berjalan. Walaupun program masih berjalan ya, kita bisa merubahnya. Jadi kita dapat mengubah nilai dari variabel kapanpun walau program sedang berjalan. Contohnya seperti ini. Ini C++. Include Yosim, include Chonioha. Nah, di sini saya tunjukkan selain integer main, int main, ada void main. Kalau int main itu harus keluarannya adalah bilangan bulat atau ditulis return 0, return kosong. Kalau void itu nggak perlu. Tapi kita harus menambah ini library include library chonio.h. Nah, cuman itu tidak standar. Kalau void main itu tidak standar. Kadang ada beberapa compiler yang tidak support dengan ini. Jadi lebih aman pakai int main. Nah, void main tetap sama, ada dua kurung ini, kurung dua kurung tutup, dan diapit statement yang akan kita buat diapit oleh kurung kurawal. Nah, pertama kita deklarasikan terlebih dahulu nih variabel dengan tipe datanya. Variabel A, B, C. Terus ABC ini tipe datanya adalah integer. Kita buat int A, B, C, titik koma. Ingat, setiap bahasa pemrograman itu harus diakhiri dengan titik koma. Lalu kita inisiasikan atau kita definisikan atau kita masukkan nilai dari A. Berapa sih nilai dari variabel A? Kita isikan nilai 10, titik koma. Nilai dari variabel B kita isikan nilai 20, titik koma. Nilai dari variabel C kita isikan 30. Maka A, ini variabel A nilainya berapa? 10. Variabel B sudah ada nilainya juga yaitu 20 dan variabel C sudah ada nilainya juga yaitu 30. Nah, ternyata di sini ada perintah, ada statement. Biasanya dari kanan rata-rata, Mas. Nanti ketika kita belajar pemrograman itu ketika ada kayak gini sama dengan kayak gini. Atau kalau kemarin di pseudocode kan ada garis seperti ini ya. Kalau masih ingat, itu baca dari kanan. Atau kita baca seperti ini. Memasukkan nilai yang ada pada variabel C ke dalam variabel B. Bukan B sama dengan C, bukan seperti itu. Tapi memasukkan nilai yang ada pada variabel C ke dalam variabel B.
Jadi sekarang variabel B nilainya bukan 20, melainkan 30. Nah, A sama dengan B plus C. Padahal A kan sudah ada nilainya. A nilainya 10 kan? Tapi di sini diperintahkan A sama dengan B plus C. A sama dengan atau memasukkan nilai A dari penjumlahan variabel nilai yang ada di variabel B dengan nilai yang ada di variabel C. B-nya sekarang sudah menjadi 30 karena ini, C-nya juga 30. Berarti A sekarang nilainya bukan 10 lagi. Berubah ditempel hasil ini yaitu 60. Nah, disinilah contoh dari variabel. Nilainya walaupun sudah kita deklarasikan, sudah kita inisiasikan, masukkan nilainya di awal, ketika ada perintah di bawahnya untuk assignment atau penugasan, ini yang namanya penugasan ini, B sama dengan C, itu penugasan. Ada assignment, yaitu menugaskan variabel C untuk memberikan atau menduplikatkan nilainya ke variabel B. Atau gampangannya memasukkan atau ya tadi menduplikatkan nilai yang ada di variabel C ke dalam variabel B. Kita sedikit praktik juga. Sebentar. Saya ganti ini. Ini ya. Include your stream using namespace std integer main return 0. Nah, di sini pertama kita tadi apa kan di algoritma baik di flowchart, di pseudo text, di pseudo code, baik di kalimat deskriptif itu pertama kita wajib mendeklarasikan. Kita deklarasikan terlebih dahulu, misalkan variabel nama. Nah, nama ini tipe data di dalam variabel nama ini apa? Misalkan karakter char spasi nama nanti menspel atau membuat itu harus diisi nilai yang tipe datanya adalah karakter. Tidak boleh selain tipe data karakter. Nah, kayak gini. Misalkan kita inisiasikan sama dengan, karena ini adalah teks bukan huruf, maka harus ada petik. Nah, boleh petik 1, boleh petik 2. Kalau di program ini saya biasanya sih pada petik 1, kalau di selain code ya, selain cout itu saya kalau di variabel itu petik 1, misalkan nama Haries Ano. Titik koma. Saya coba cout kayak gini. Nama n variabel bukan nilai ya, itu nggak perlu kasih petik 1 ataupun petik 2. Kedua, untuk membuktikan ini adalah variabel, saya rubah isi, padahal nama ini sudah ada isinya. Oh, ini saya coba dulu ya, biar paham. Oke. Oh, kayaknya harus pakai string sih. Iya benar, kita harus pakai string ini. M itu yang dibutuhkan. Oh ya,
sebenarnya string itu bukan materi ini. Kita ganti aja lah, jangan angka, jangan huruf. Nanti dulu. Kita ganti aja ya, maaf ya. Saya ganti dulu. Kita bahas di integer dulu nanti. Integer misalkan tadi int misalkan a b koma b. Nah, sini a saya isi nilainya 10, koma b saya isi nilainya 50, saya isi nilainya out. Saya coba si out a. Saya tampilkan a 10 ya. Atau biar lebih mudah kayak gini aja. Si out nilai a adalah atau kasih sama dengan ya, biar kelihatan. Oh, ini perlu di copy build. Oke, nilai a adalah 10. Nah, sekarang saya coba seperti ini. A sama dengan B ditambah C. Tadi kan nilai A 10 ya. Saya coba sini A sama dengan B ditambah C. Variabel B ditambah variabel C. Berarti A sama dengan 50. Sekarang kita coba hasilnya. Hasilnya A sekarang berapa? Ini aja wis, kita copy aja ini, kita tempelkan ke bawah. Build and run. Nah, A adalah 90. Padahal variabelnya tadi 10, sekarang 90. Kalau kita nempelin lagi juga akan muncul 90. Yang 10 ini sudah hilang. Karena ini ada perubahan dari B ditambah itu contoh dari variabel. Untuk lebih jelasnya tentang bahasa pemrograman nanti ada di materi dasar-dasar pemrograman. Oke, saya kembali lagi ke presentasi. Nah, jadi untuk variabel bisa kita pahami itu walaupun program itu sudah berjalan, tapi ketika di bawahnya ada perintah untuk merubah nilai yang ada di dalam variabel itu bisa, masih bisa. Itu ciri dari variabel. Nah, sekarang kita bahas tentang konstanta. Konstanta itu sama kayak variabel, cuma konstanta itu bedanya ya seperti namanya konstan, yaitu artinya tetap. Konstanta dalam pemrograman adalah sebuah nama lokasi yang sama kayak variabel yang di dalamnya nilainya itu tetap dan tidak berubah. Nah, kalau variabel itu berubah, kalau konstanta itu tetap dan tidak berubah. Sifat dari konstanta tadi kan tetap dan tidak berubah selama program dijalankan. Konstanta dalam bahasa C++ harus didefinisikan dahulu dengan ditulis const atau dengan apa itu hash define. Itu boleh terserah. Tapi kalau saya biar const dengan ditulis const sebelum menuliskan tipe data. Tidak seperti variabel yang tidak perlu didefinisikan. Nah, kalau kita tadi bikin variabel kan nggak ada tulisan var int kayak gitu kan ya. Kalau konstanta itu harus ditulis di sini. Ini nih, const int a sama dengan 10, b sama 20, c sama dengan 30. Dan tidak seperti variabel yang bisa a, b, c, harus langsung diinisialisasikan sekalian nilainya. Kita coba ya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba contoh tadi. Kita coba contoh tadi.
Contoh tadi kita coba untuk menunjuk ini konstanta. Nah, di sini kan ini variabel. Kalau mau jadi konstanta, tinggal kayak gini aja ditambahin konst. Dan tadi kan dikatakan bahwa tidak boleh nggak ada harus inisialisasi atau pendefinisiannya seperti ini ya, atau pemasukan nilai itu. Nah, kalau core itu harus di inisialis sekalian, walaupun ini kasih koma-koma seperti itu juga nggak apa-apa. Yang terakhir itu tetap sama titik koma. Jadi A, B, C ini adalah variabel konstanta, bukan yang bertipe data integer. Misalkan, ya, misalkan ini saya hilangkan terlebih dahulu. Saya save, saya build. Nah, ini 10, ya kan? Nilai A 10. Sekarang kita tambahin ini. A sama dengan B plus C. Kalau variabelnya berubah ya, yaitu A itu 50 tambah 40, 90. Kalau konstanta coba kita simpan, build, dan run. Muncul error assignment of read only variable A. Jadi gampangannya seperti ini. Ini itu sudah didefinisikan loh, nilainya 10. Nggak boleh dirubah. Jadi konstanta itu seperti itu. Kalau dalam satu lembar kerja ini pemrograman itu sudah ada nilainya. Ini sudah ada nilainya, konstanta sudah ada nilainya, itu nggak boleh dirubah. Ya kalau mau rubah ya dari awal kayak gitu. Awalnya. Tapi kalau kayak gini, ada perintah seperti ini nggak boleh. Nah itu tipe konstanta. Jadi kalau variabel itu alokasi data yang isinya nilai yang di dalamnya itu bisa diganti-ganti, bisa dirubah-rubah. Kalau konstanta sama alokasi penyimpanan, alokasi yang ada dalam memori, tempat penyimpanan apa yang menyimpan nilai itu yang nilainya tetap tidak berubah-ubah. Bedanya seperti itu antara konstanta dan variabel. Pusing ya bolak-balik present now. Kalau offline sih lebih enak ini. Sekarang kita masuk ke jenis tipe data. Nah, jenis tipe ada dua, yaitu tipe data fundamental atau tipe data dasar, dan yang kedua tipe data gabungan atau kompon. Yang tipe data kedua ini biasanya nanti dibahas di materi kuliah struktur data semester 2. Jadi syarat untuk masuk mengambil mata kuliah semester 2 itu yaitu struktur data. Kalau nggak salah semester 2 ya, semester 3 itu wajib mempelajari algoritma tertentu. Nah, tipe data gabungan nanti ada di tadi struktur data. Nah, untuk mungkin kalau saya bahas pun hanya sepintas saja. Tapi paling banyak ini adalah di tipe data fundamental. Perlu dipahami, setiap informasi yang akan kita olah di komputer wajib kita simpan terlebih dahulu di dalam memori tertentu. Jadi tipe data membutuhkan alokasi memori untuk menyimpan informasi. Nah, variabel kan membutuhkan variabel untuk menyimpan nilai kita, menyimpan informasi kita, menyimpan data kita. Agar memudahkan kita dalam memanggil informasi yang kita diinputkan ke dalam alokasi memori, maka kita perlu labeli memori-memori tersebut. Maka di sini fungsi dari variabel, yaitu memberikan label yang mewakili informasi secara simbolis agar mudah ketika dipanggil untuk diolah. Ini disebut pendeklarasian variabel mahasiswa dengan tipe data karakter. Mahasiswa sama dengan Budi. Ini pemberian nilai atau assignment atau inisiasi pemberian nilai ke dalam variabel mahasiswa dan memberi nilainya yaitu data Budi dengan nama labelnya mahasiswa. Atau memberikan nilai pada variabel mahasiswa
isinya adalah Budi. Tadi sekilas tentang variabel ya. Kita bahas tentang fundamental tipe data. Tipe data fundamental. Nah, tipe data fundamental itu ada 4. Tipe data fundamental itu ada 4. Setiap data tipe data dasar adalah tipe data yang sangat penting untuk dipahami oleh seorang programmer. Mengingat akan sering menggunakan tipe data ini ketika merancang program. Nah, macam-macam tipe data dasar itu ada 4, yaitu karakter, jelas yaitu char ya, karakter, isinya adalah huruf, ada itu ya kalau kita belajar matematika, integer itu kan bilangan bulat ya, bukan bilangan pecahan. Nah, ada tipe data ketiga yaitu real atau pecahan. Nah, itu bilangannya ada komanya. Itu kita menggunakan tipe data real. Kalau kita memasukkan bilangan pecahan atau bilangan desimal ke dalam tipe data integer, maka akan tertolak. Nggak bisa. Kalau programnya itu bisa fleksibel, itu malah dijadikan digabungkan, nggak ada komanya. Padahal kan tipe data pecahan itu agar hasil yang kita inginkan itu lebih rinci ya, lebih terperinci. Dan yang keempat adalah tipe data boolean. Nah, boolean ini fungsinya kalau kita sudah menggunakan algoritma logika. Misalkan if else, dan sebagainya. Nanti itu sering digunakan. Secara sederhana, ketika kita akan menginputkan angka, maka gunakan tipe data integer ataupun pecahan. Sedangkan ketika ingin menginputkan huruf, maka dengan karakter. Untuk data logika menggunakan boolean. Itu true dan false ya. Nilainya 1 dan 0. Nah, nanti kita bahas. Tipe data karakter. Karakter set atau disebut char set adalah kumpulan karakter yang bisa dipahami oleh komputer. Silahkan nanti dipelajari lebih lanjut mengenai tabel ASCII. Nah, tipe data karakter dideklarasikan dengan perintah char. Contoh, char huruf, char mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3. Char mahasiswa 4 sama dengan C, mahasiswa 5 sama dengan 67. Nah, misalkan kok ini ada angka 67 padahal kan karakter. Nah, 67 ini nanti dikonversi ke ini bahasa ASCII, standar internasional untuk bahasa mesin. 67 itu ternyata adalah huruf C. Mari kita coba praktekkan. Jangan bosan ya untuk kedap-kedip berubah seperti ini. Presentasi lagi. Ini konstantanya saya ubah. Char A sama dengan cepat A ya, tadi MHS1 ya, misalkan MHS1, S2, MHS1 tadi berapa? C, huruf C, petik 1, karena ini memasukkan nilai variabel, biasanya petik 1. Nanti silahkan dipelajari sendiri kenapa petik 1 atau apakah bisa mulai petik 2 juga. Kemudian MHS2 67. Jadi ini walaupun enter seperti ini, Mas, tapi masih dianggap satu baris, Mas. Sama seperti kayak gini. Ini karena ini koma kan. Sama kayak gini, sama aja. Cuma biar rapi, saya buat
tapi boros ya, boros. Nah, misalnya saya quote nilai dari MHS 1 sama dengan MHS 1, kan? Ini saya hapus. Nilai dari MHS 2 sama dengan MHS. Perlu diingat, bahasa pemrograman itu nggak boleh ada spasi. Kalau ini kan bukan bahasa pemrograman, ini teks. Kalau ini sudah masuk variabel dan lain sebagainya, itu nggak boleh ada spasi. Boleh pakai underscore. Boleh ada underscore, konstanta, variabel. Mungkin nanti bisa dipelajari detail itu di dasar pemrograman, pembahasan variabel dan konstanta. Kalau nggak salah, variabel konstanta itu ada syarat-syarat penulisannya. Pertama diawali dengan huruf, nggak boleh diawali dengan angka, itu salah. Nah, setelah huruf itu boleh angka, boleh dipisahkan dengan underscore, nggak boleh ada spasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini saya coba saya eksekusi data variabel kedua. Saya simpan, saya compile dan run. Nah, ini lihat. Nilai dari mahasiswa 1 adalah C. Nilai dari mahasiswa 2 adalah, padahal saya tulis ini kan 67 kan. Nah, ini yang disebut dengan karakter ASCII. Jadi walaupun saya tulis huruf, dia akan mengkonversikan ini 67 itu urutan ke 67 itu huruf apa sih? Ternyata huruf C. Dimunculkanlah huruf C. Jadi bukan muncul angka, tapi muncul huruf tetap. Itu karakter. Saya tutup lagi. Sebentar ya. Maaf karena bolak-balik terus. Ya, mudah-mudahan dengan bolak-balik ini bisa agak paham ya. Baik secara teoritis maupun secara penerapannya. Nah, tipe data karakter dalam memberikan nilai pada tipe data char karakter ini, nilai tersebut wajib diapit, bukan diapil ya, ini diapit oleh tanda apostrof. Nah, itu tadi petik apostrof, bisa petik 1 atau petik 2, tergantung bahasa pemrograman yang kita pakai juga. Kadang kayak di bahasa pemrograman PHP itu masalah mau petik 1 mau petik 2. Berikut ini studi kasus dalam menggunakan tipe data char. Ya, sudah nanti bisa Mas Ingwi ini sendiri ya. Coba di-entrykan di CXX-nya. Hasilnya seperti apa? Tadi kan kita sudah praktekkan ini. Nah, kita membahas dasar-dasar tentang integer. Masih 2 menit lagi. Tipe data integer itu bilangan bulat. Contohnya ya ini min 40, bisa tekan ya. Min 40, 30, 5, 1000 dan lain sebagainya. Yang penting nggak ada komanya. Itu bisa negatif atau min, bisa positif atau plus. Nah, tipe data integer itu dibagi menjadi 2 juga. Ada yang mampu menampung bilangan positif dan negatif atau disebut cycnid integers. Ada yang hanya mampu menampung bilangan positif saja atau uncycnid integer. Perbedaannya itu bukan hanya pada data yang ditampung. Oh, ini itu hanya bilangan positif saja, negatif nggak bisa dimasukkan. Kalau cycnid itu bisa dimasukkan dua-duanya. Bukan hanya itu saja perbedaannya. Ternyata jumlah resource yang mampu dia tampung itu juga
karena unsigned itu tidak menampung negatif, maka semua resource atau semua jangkauan yang ada pada di negatif ditambahkan ke resource-nya positif. Maka unsigned integer itu 2 kali lipat dari signed integer dalam jumlah data. Daripada bingung, kita lihat ini. Integer, tipe data integer, ukurannya dalam bit itu 16 atau 32 bit. 16 atau 32 bit. Nah, atau kalau dalam ukuran byte itu berarti 2 atau 4 byte. Byte itu 8 bit. Nanti mungkin di pembahasan tentang komunikasi data apa ya kalau ada, atau di jaringan juga ada itu pembahasan tentang byte. Jadi kayak gini, 16 bit atau 2 byte dan 32 bit atau berarti 32 dibagi 8 berarti 4 byte, 2 byte atau 4 byte. Jadi integer itu mampu menarik dari min 32.000, ini bukan koma ya, ini harusnya nggak ada, nggak usah kasih titik-titik. Min 32.768 sampai 32.767 min 2 147 483 648 sampai 2147 1483 647. Rekan-rekan mengentry data mengentry nilai yang pada variabel yang tipe datanya adalah integer, misalkan mengentry-nya lebih besar daripada ini, itu akan tertolak, nggak bisa masuk karena melebihi data ini. Jadi di sini butuh kejelian atau kehebatan analisis dari programmer untuk memilih tipe data yang dia pilih. Misalkan data saya itu yang tidak jumlahnya tidak banyak, sekitar 32 ribuan, maka tinggal ambil ini integer yang ini. Nah ini nanti integer dibagi menjadi 2, yaitu short sama long. Nah nanti kita bahas. Ini integer biasa ya. 16 atau 32, ada 2 pilihan. Unsigned integer itu sama, yaitu ukurannya itu 16 atau 32 bit atau 2 atau 4 byte, 2 dan 4 byte. Tinggal kita pilih. Nanti 2 itu berarti short, 4 itu long. Nanti kita bahas setelah ini. Nah, ukurannya rentang nilainya ini, rentang nilainya tadi kan dari min kan. Nah, kalau unsigned itu nggak ada min, maka ininya mulainya dari 0, bukan dari min lagi. Tapi 2 kali lipat daripada ini, yaitu 65.535. Itu yang 2 byte atau yang 16 bit. Nah, kalau yang 4 byte atau 32 bit, ini dari 0 sampai 4.294 dan bla 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 segini. Lebih besar kan ukurannya? Jadi nanti kalau bahasa nulis di C++, nanti bisa itu sama dengan panjang atau ukuran misalkan uang atau panjang jalan, misalnya jalan itu mempunyai tipe data unsigned integer, berarti sampai segini nih. Nah, ada signed integer, ini hampir seperti ya pembahasan integer ini, ada negatifnya, ada positifnya, ya kan sama. Ada short integer. Nah, kalau short itu yang tadi saya sampaikan 2 byte atau 16 bit. Ini kan short. Nah, sama kan? Ini. Jadi integer, kalau kita hanya mengenter itu komputer
komputer tidak akan memilih ini mau pilihan mana. Tapi biasanya komputer akan memilih mungkin bisa sampai pol ke long atau ke sini. Tapi kalau data yang kita inginkan hanya sedikit, agar resource-nya itu lebih optimal dan akhirnya program kita lebih maksimal, lebih efisien, lebih efektif. Maka ketika datanya sedikit aja, short integer itu dari min negatif 32 sampai 32. Atau saya nggak pakai data nilai yang ada di dalamnya itu nggak pakai nilai negatif, ya Pak, kita pakai unsigned. Ini salah, kurang nulis ini tulisannya, harusnya unsigned short in nt, unsigned short integer 0 sampai 60. Kalau long ya kayak ini long. Kalau signed itu ada negatifnya, kalau unsigned ada tidak ada negatifnya. Berarti mulai dari 0 sampai. Ukurannya 32, kalau short itu 16 bit, kalau long 30. Harus dipahami dengan jeli, harus dipahami dengan detail dalam memilih tipe data. Karena efeknya tadi ke resource, sumber daya, memorinya, terus ke kecepatan dalam pemrosesan. Nah, dari tabel tersebut bisa disimpulkan bahwa setiap tipe data memiliki nilai dan jangkauan yang beda. Integer adalah sama dengan signed integer, di dalamnya memuat ukuran dan jangkauan signed short dan signed long. Nah, di sini akan dituntut kejelian dalam menganalisis tipe data. Integer mana yang akan saya pakai? Mengingat salah memilih tipe data akan berefek kepada berkurangnya keefisienan di program yang dibaca. Jadi analisis itu harus benar-benar detail ketika dia menganalisis program. Tipe data integer itu seperti ini. Dari tadi kita sudah sering ya studi kasus tentang coding dari C++ tentang tipe data integer. Nah, maksimal ukurannya berapa? Itu kita ada di C++ ada codingnya, ada statementnya. Ini kayak gini statement. int underscore max. Kalau short berarti short sh underscore max. Kalau long underscore max. Dicoba? Boleh dicoba. Kita coba. Mana ya? Bentar, ketutup. Nah, misalkan ini kita buat integer nih. Nah, pertama kita deklarasikan terlebih dahulu variabel kita dengan tipe datanya. Dan int misalkan integer sama dengan long underscore nt l salah integer underscore max. Sekarang kita mau mencoba melihat nilai maksimum, tadi maksimum dari short integer short, kita definisikan terlebih dahulu tipe datanya short, spasi kita deklarasikan variabelnya, misalkan variabelnya kita tulis short, pendek mungkin ya, enggak kayak short kayak gitu. Nggak boleh terjadi juga sih.
nggak boleh. Dalam penulisan variabel nggak boleh sama seperti statement yang ada di C++ ya, nanti tertolak. Integer. Seperti sort. Ini kan sudah berbeda. Kalau sort saja atau integer saja kan sama seperti ini statement ini. Data tidak boleh. RT statementnya adalah sort long, yaitu long integer itu sama. Terus spasi variabel kita, nama variabel kita misalkan ini namanya terserah. Nah, statementnya adalah long sort max. Sekarang kita coba count. Oke. Panjang maksimal integer sama dengan variabelnya kita panggil d underscore integer. Kayak gini lagi, end line. Ini saya ganti short, ini ganti long, ini ganti short, ganti long. Nah, kita simpan, kita compile dan kita jalankan. Panjang maksimal dari integer ini kan, kalau panjang maksimal dari short integer itu segini, kalau panjang maksimal dari long integer sama kan kayak integer ini. Sudah jam 1, jam 11 lebih 14. Ini apa tadi? Oke. Nah, sampai itu terlebih dahulu wis. Kayaknya nggak cukup. Nanti kita lanjut di pertemuan ke depan. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sebenarnya sih tadi aja masih banyak ya, Pusing ya? pusing lah ya, bukan melongo juga, lebih ke pusing gitu. Terus juga itu ada siapa sih Pak? Jujur suaranya ganggu itu yang di belakang. Iya, tadi ada kunjungan dari Pak Dekan. Oh Pak Ulo. Iya. Oh, suaranya jenengan malah ketutup sama suara itu gitu. Makanya aku ya nanti saya bikin rekamannya. Ini kan nanti ada rekamannya ya. Mudah-mudahan kedengaran. Kalau enggak ya nanti bisa di grup. Nah, mungkin nanti kalau sudah mulai sering praktek kayak gini, kalau Nanda udah di Tegal bisa offline aja. Iya, lebih bagus. Sebenarnya lebih bagus memang offline. Karena ketika belajar pemrograman online itu luar biasa. Ya mungkin itu sih. Kalau aku sendiri ya aku tadi belajar memahami, cuman jujur masih kalau dalam sekali penjelasan kayaknya manusia super sekali kalau langsung paham. Harus banyak coba sih, bercoba. Sebenarnya lebih ke sini dulu sih Mas. Lebih ke sebelum dibedah. Lebih ke praktek ini dulu aja. Nah ini lebih ke praktek ini dulu. Nanti coba Mas Ingwi itu buka di handphone itu si XX, buka terus diketik aja. Jadi bahasa pemrograman itu bisa juga dilatih dengan pembiasaan. Cuma yang paling bagus itu ya dengan analisis ya, bukan pembiasaan. Kalau pembiasaan nanti ketika
ada ini gimana agak bingung. Tapi kalau dengan analisis sudah paham terlebih dahulu ini maksudnya apa, maksud itu lebih enak sih. Tapi nggak apa-apa. Awalan ya diketik-ketik aja, terus di play, run. Ada error apa enggak gitu ya Pak? Iya. Misalkan kan begini kan, ini kelihatan enggak? Kelihatan ya. Ini kan ada tombol ini kayak play ini warna hitam, itu pencet aja. Nah, nanti kalau ada error sedikit dipelajari kenapa apa yang berbeda dengan program ini. Oh, coba diganti. Nah, gitu aja terus. Mungkin mulai dari situ. Nanti kalau ini udah baru masuk ke tipe data. Pelajari lagi. Oh, variabel itu kayak gini. Oh, terus dicoba lagi ini contoh kita entrykan. Kayaknya sih saya banyak ini sih contoh programnya. Nah, ini kayak gini ini kan. Contohnya itu dan lain sebagainya. Mungkin cukup ya karena sudah jam 11 lebih 22. Iya. Kita telat malah secukupnya siap-siap. Mari kita akhiri dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada yang mau didiskusikan, nanti kita diskusikan di grup atau di lain kesempatan ketika kita bertemu. Ya, Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kesalahan mohon untuk dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya off ya.